Kenapa MacBook pada saat booting OS atau juga membuka aplikasi itu lama atau lambat? Nah, itu apa penyebabnya dan apa solusinya? Kembali lagi dengan di Papersilah Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kali ini saya akan mengulas tentang kenapa MacBook pada saat booting OS atau juga membuka aplikasi itu lama atau lambat. Nah, itu apa penyebabnya dan apa solusinya. Waktu rekan-rekan nyalain MacBook, tuh proses booting OS pada MacBook sangat lama, ya, membutuhkan waktu bisa hampir 1 menit atau juga bisa lebih. Begitu juga pada saat kita membuka aplikasi di MacBook, itu jangankan untuk buka aplikasi berat, untuk buka aplikasi ringan seperti buka Google Chrome, Word, Excel, PowerPoint, ya, pokoknya aplikasi-aplikasi ringan lainnya itu MacBook sangat lemot atau sangat lambat atau lama untuk proses buka aplikasinya. Malah kadang muncul lingkaran pelangi yang muter-muter terus itu di menu bar display LCD MacBook. Lingkaran pelangi itu muter-muter terus. Nah, kalau rekan-rekan menemukan kasus seperti yang tadi saya jelaskan pada MacBook rekan-rekan, permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, harddisk MacBook mengalami masalah. Apakah harddisk base sector atau harddisk MacBook mulai rusak? Penyebab rusaknya harddisk MacBook ini ada beberapa macam, bisa karena lifetime atau masa pakai atau usia pemakaian untuk harddisk itu habis. Untuk produk-produk elektronik kan ada masa lifetime-nya atau masa pakainya. Atau juga harddisk pernah kebanting, ya, sehingga harddisk mengalami masalah. Atau juga nih kalau untuk harddisk SSD PCI itu IC yang ada di harddisk itu ada yang bermasalah. Itu bisa disebabkan karena masalah-masalah tersebut. Atau bisa juga karena kapasitas harddisk di MacBook rekan-rekan itu udah penuh. Bisa penuh dengan data yang rekan-rekan simpan di harddisk, atau juga bisa penuh karena ada sampah junk file yang ada di harddisk. Itu apakah sampah bekas rekan-rekan download, yaitu sampah di trash, yaitu sampah internet, itu pada saat rekan-rekan browsing internet. Kalau untuk tipe MacBook Pro MD101, MD102 bisa juga karena disebabkan oleh kabel fleksibel harddisk yang menghubungkan antara harddisk dengan logic board MacBook itu bermasalah. Bisa juga karena disebabkan oleh kecepatan daya baca kabel fleksibel harddisk sudah berkurang. Itu untuk tipe MacBook Pro MD101 atau juga MD102. Beda dengan tipe MacBook Retina atau juga MacBook Air. Apalagi untuk tipe MacBook yang baru, beda lagi karena kalau untuk MacBook Air dan MacBook Retina itu untuk harddisknya udah nggak dihubungkan lagi dengan kabel fleksibel, tapi udah dengan soket. Sedangkan untuk tipe MacBook yang baru mulai dari tahun 2017 sampai MacBook Pro chip M2 itu untuk harddisknya semua udah onboard. Jadi ada perbedaannya di situ. Nah, kalau penyebab MacBook lambat atau lama atau lemot baik pada saat booting OS atau juga buka aplikasi, itu karena disebabkan oleh permasalahan yang terjadi pada harddisk seperti yang saya tadi jelaskan. Solusi yang harus rekan-rekan lakukan adalah ganti harddisknya agar MacBook rekan-rekan bisa normal kembali. Nah, kalau untuk MacBook Pro MD101, MD102, kalau penyebab MacBook lama atau lemot atau lambat pada saat booting OS atau juga buka aplikasi karena disebabkan oleh kabel fleksibel harddisk, kabel yang menghubungkan antara harddisk dengan logic board MacBook itu bermasalah, ya ganti dengan kabel yang baru. Untuk yang kedua, nah ini ada kaitannya dengan nomor 1 tadi, itu bermasalah dengan harddisk. Untuk yang kedua itu kapasitas RAM yang ada di MacBook rekan-rekan berkurang. Berkurangnya kapasitas RAM yang ada di MacBook rekan-rekan itu disebabkan banyaknya sampah atau junk file yang ada di MacBook rekan-rekan. Itu bisa sampah internet, dan bisa juga sampah rekan-rekan buang ke trash tapi nggak rekan-rekan bersihkan, atau juga bekas download yang rekan-rekan lakukan itu tersimpan di folder download, itu nggak pernah rekan-rekan bersihkan. Juga untuk sampah internetnya nggak pernah rekan-rekan bersihkan. Dan juga banyaknya data yang rekan-rekan simpan di MacBook. Dengan banyaknya sampah yang ada di MacBook rekan-rekan, yaitu semakin banyaknya data yang rekan-rekan simpan di MacBook, itu selain mengurangi kapasitas harddisk juga bisa mengurangi kapasitas RAM yang ada di MacBook rekan-rekan. Untuk solusi yang nomor 2 ini yang harus rekan-rekan lakukan adalah
pertama, kurangi data yang rekan-rekan simpan di hard disk. Nah, itu kalau misalnya data itu udah nggak rekan-rekan perlukan lagi atau memang masih rekan-rekan perlukan, ya kurangi, simpan di hard disk eksternal. Rekan-rekan siapin hard disk eksternal untuk nyimpan data yang rekan-rekan masih butuhkan. Atau lebih bagusnya, kalau misalnya kapasitas hard disk MacBook rekan-rekan ini kecil, misalnya 128, lebih bagus data rekan-rekan simpan di hard disk eksternal, jangan di MacBook, agar MacBook nggak lama atau lemot atau juga lambat pada saat booting OS atau juga membuka aplikasi, karena dia punya spare hard disk yang cukup lumayan. Begitu juga dengan spare RAM-nya yang cukup lumayan. Nah, kalau misalnya hard disk MacBook rekan-rekan itu kapasitas hard disknya itu lumayan atau penyimpanannya lumayan, ya nggak masalah rekan-rekan simpan data. Tapi kalau kapasitas hard disknya atau kapasitas penyimpanannya itu mepet, ya lebih bagus rekan-rekan simpan di hard disk eksternal. Nah, begitu juga nih dengan sampah yang ada di MacBook rekan-rekan, entah itu sampah internet, entah itu bukan rekan-rekan download, sampah yang ada di folder download, gitu juga yang ada di trash, itu rekan-rekan harus rajin bersihkan. Rekan-rekan bersihkan ya, agar sampah tersebut nggak makan kapasitas RAM dan juga nggak makan kapasitas hard disk yang ada di MacBook rekan-rekan. Jadi hard disk nggak kebuang sia-sia, begitu juga RAM nggak kebuang sia-sia. Nah, untuk solusi yang kedua, untuk kapasitas RAM yang berkurang, nah, kalau untuk tipe MacBook yang masih bisa di-upgrade untuk RAM-nya, ya rekan-rekan lakukan upgrade RAM-nya. Misalnya kayak MacBook Pro MB101, MB102 itu kan masih bisa di-upgrade RAM-nya. Kalau misalnya RAM MacBook itu cuma 4 GB, rekan-rekan bisa naikkan sampai ke 8 GB atau juga ke 16 GB. Itu hard disk sendiri agar lebih mempercepat untuk proses booting OS biar nggak lama atau juga nggak lemot atau lambat. Itu kalau untuk MacBook Pro MB101, MB102 ini kan untuk bawaannya kan SATA 2,5 in biasa. Nah, itu rekan-rekan upgrade ke SSD. Oke, lanjut untuk yang nomor 3, kurangi login aplikasi. Nah, yang dimaksud dengan login aplikasi ini adalah aplikasi atau software yang login secara otomatis saat MacBook booting OS. Itu kan ada aplikasi yang rekan-rekan install di MacBook, dia akan membuka secara otomatis pada saat MacBook booting OS. Misalnya kayak torrent. Itu kan kalau misalnya rekan-rekan install torrent di MacBook rekan-rekan, begitu MacBook bisa booting masuk ke OS, itu untuk torrent itu muncul. Sementara untuk aplikasi kayak Word, Excel, PowerPoint itu enggak. Tapi kalau misalnya aplikasi tersebut rekan-rekan setting otomatis untuk login, dia akan login bersama pada saat MacBook booting OS. Nah, itu untuk aplikasi kayak torrent ini dia akan secara otomatis berjalan, kita harus melakukan pengaturan. Nah, untuk mengetahui atau untuk melihat aplikasi atau software yang berjalan secara otomatis pada saat MacBook booting masuk ke macOS, kita bisa cek melalui sistem preference. Kita buka sistem preferennya. Nah, di situ kita cari user and group. Dari user and group itu kita klik logo user and group tersebut. Nah, di situ nanti akan muncul tampilan untuk admin ya. Di situ akan muncul admin seperti ini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya untuk MacBook rekan-rekan kasih nama rekan-rekan atau nama apa gitu. Nah, di bagian sebelah kanannya itu ada tulisan password, itu di sebelahnya lagi ada tulisan login item. Nah, itu rekan-rekan klik yang ada tulisannya login item itu di sisi sebelah kanan atas untuk rekan-rekan melakukan pengaturan agar aplikasi atau software tersebut tidak berjalan secara otomatis pada saat MacBook booting OS. Nah, itu rekan-rekan klik yang ada tulisan login item. Di situ nanti akan muncul nama aplikasi. Nah, di situ rekan-rekan pilih aplikasi yang diinginkan agar dia tidak login secara otomatis. Jadi ketika hanya kita buka aja dia baru ngebuka. Nah, itu rekan-rekan klik ada tanda min di situ ya, ada tanda min yang ada di sebelah tanda plus. Itu rekan-rekan klik tanda minnya. Nah, di kolom nama aplikasi yang ingin rekan-rekan melakukan pengaturan agar nggak login otomatis itu rekan-rekan klik ya, rekan-rekan pilih mana yang mau rekan-rekan atur agar tidak login otomatis, lalu centang di situ, centang, lalu klik tanda minus yang ada di sebelah tanda plus. Nah, aplikasi yang rekan-rekan pilih tadi itu dia akan hilang dan aplikasi tersebut tidak akan berjalan secara otomatis. Nah, jadi rekan-rekan atur pengaturan itu dan aplikasi tersebut akan hilang dan aplikasi tersebut tidak akan berjalan secara otomatis. Itu yang keempat, jangan install aplikasi terlalu banyak di MacBook. Ini kadang pada saya lakukan perbaikan untuk MacBook, penyebab lemotnya itu ternyata ada aplikasi udah nggak kompatibel dengan macOS yang digunakan di MacBook. Nah, itu rekan-rekan biarin aja, nggak rekan-rekan buat. Itu rekan-rekan juga install banyak aplikasi yang rekan-rekan install di MacBook rekan-rekan. Sementara aplikasi tersebut tidak rekan-rekan butuhkan, bahkan nggak pernah digunakan untuk aplikasi tersebut. Nah, tapi rekan-rekan tetap install itu aplikasi di MacBook. Atau juga aplikasi yang udah nggak kompatibel dengan macOS MacBook rekan-rekan itu tetap rekan-rekan pertahankan, nggak dihapus.
bagus. Nah itu kenapa kok nggak boleh install aplikasi terlalu banyak di MacBook, atau rekan-rekan cukup install aplikasi yang memang rekan-rekan butuhkan. Nah ini kalau rekan-rekan install terlalu banyak aplikasi di MacBook rekan-rekan, itu secara nggak langsung dia akan mengurangi kapasitas hard disk atau storage atau kapasitas penyimpanan yang ada di MacBook rekan-rekan, dan juga dia akan mengurangi kapasitas RAM yang ada di MacBook rekan-rekan. Itu kan rekan-rekan bisa lihat setiap aplikasi, misalnya aplikasi ada di Photoshop, juga ada di Premiere atau SketchUp atau juga Word, juga Excel. Itu kan dia punya syarat atau dan ketentuan. Ketika kita mau menginstal aplikasi tersebut, itu kan ada RAM harus berapa giga, yaitu untuk hard disk harus berapa giga. Kalau misalnya per aplikasi makan kapasitas hard disk misalnya 2 giga, RAM berapa megabyte. Itu kalau banyak aplikasi yang rekan-rekan install di MacBook, ya otomatis kapasitas hard disk MacBook rekan-rekan dan juga kapasitas RAM MacBook rekan-rekan itu kan berkurang. Belum lagi ditambah data rekan-rekan simpan di MacBook. Nah inilah yang akhirnya bisa mengakibatkan MacBook pada saat proses booting masuk ke macOS atau juga pada saat rekan-rekan mau buka aplikasi itu jadi lama, jadi lemot, juga jadi lambat. Bahkan kadang muncul tuh lingkaran, pelangi, muter loh. Bahkan ada beberapa MacBook pada saat mau booting masuk ke OS itu mati mendadak. Lalu MacBook restart nyala sendiri, itu muncul tuh logo power dengan tulisan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan kernel panik. Atau juga kadang MacBook hang, atau juga muncul lingkaran pelangi. Jadi dia lama ya juga MacBook lemot atau lambat pada saat booting OS atau juga pada saat buka aplikasi, itu juga MacBook bisa mati mendadak, muncul kernel panik. Nah itu tadi kenapa nggak boleh install aplikasi terlalu banyak di MacBook. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau misalnya hard disk MacBook kita cuma 128, ya kita banyak install aplikasi, otomatis kapasitas hard disk yang ada di MacBook rekan-rekan itu habis untuk aplikasi. Ketika rekan-rekan mau ngedit foto atau juga ngedit video di MacBook itu lemot, sering nge-hang, kadang tersendat-sendat ya karena kapasitas hard disknya itu tidak mencukupi. Begitu juga dengan kapasitas RAM-nya tidak mencukupi karena habis oleh aplikasi yang rekan-rekan install di MacBook. Karena aplikasi tersebut rekan-rekan butuhkan. Nah untuk mengetahui berapa kapasitas RAM dan hard disk yang tersisa di MacBook rekan-rekan bisa melihatnya itu di Activity Monitor. Caranya rekan-rekan buka di menu bar layar desktop MacBook itu di bagian atas, buka Activity Monitor, itu kita klik Go, lalu kita cari di sini Utilities, lalu kita buka Activity Monitor, klik. Nah, ini muncul nih untuk Activity Monitornya. Nah, sini keterangan-keterangan tentang kapasitas RAM yang digunakan, yaitu kapasitas hard disknya berapa. Bisa lihat di Activity Monitor. Misalnya kita buka di CPU, nah ini untuk keterangannya itu CPU itu 12,3%, CPU TIM 21, 22. Dan itu kita lihat di memori karena letak 738,7 MB. Nah ini Adobe Desktop Service 141,3 MB. Ini Microsoft Word 109,6 MB. Ini bisa kita lihat keterangan aplikasi yang makan kapasitas RAM dan juga makan kapasitas hard disk. Nah di sini kita bisa lihat nih untuk RAM MacBook rekan-rekan itu ada 8 GB. Nah di sini keterangan itu memory use atau sisa memori yang ada di MacBook rekan-rekan itu ada 3,50 GB dari total 8 GB. Itu udah kepake 4 GB lebih. Nah ini untuk sampahnya di sini ada keterangannya berapa GB. Untuk sampah 3,9 GB. Itu adalah sampah-sampah yang ada di trash, yang ada di download, yaitu sampah internet atau junk file dari internet pada saat rekan-rekan browsing internet. Nah itu harus rekan-rekan rajin bersihkan agar nggak semakin numpuk tuh sampah internetnya. Itu kalau dia semakin numpuk ya lama-kelamaan dia akan makan kapasitas RAM dan kapasitas hard disk yang ada di MacBook rekan-rekan. Nah ini keterangan untuk penggunaan baterai. Itu ada keterangannya juga. Ini berapa-berapanya ada di sini. Nah ini rekan-rekan bisa melihat nih. Jadi kenapa kita harus install aplikasi di MacBook itu yang kita butuhkan aja. Nggak usah banyak kita install aplikasi di MacBook sementara aplikasi tersebut tidak kita butuhkan. Itu yang kelima, sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook itu nggak lancar. Nah penyebab nggak lancarnya sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook rekan-rekan itu karena diakibatkan oleh beberapa masalah. Pertama, sirip-sirip heatsink fan MacBook rekan-rekan yang fungsinya untuk sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook itu kesumbat oleh kotoran berupa debu yang mengendap di kisi-kisi sirip-sirip heatsink fan ini, hingga mengakibatkan tersumbatnya heatsink fan MacBook rekan-rekan. Ya ditambah lagi sirip-sirip fan MacBook rekan-rekan itu dipenuhi oleh kotoran dan debu juga yang mengendap di sirip-sirip fan-nya. Nah, akibat dari sumbatnya heatsink fan itu sirkulasi udara nggak lancar, dan juga akibat dari debu yang mengendap di sirip-sirip fan cooler MacBook rekan-rekan itu
mengakibatkan fan cooler MacBook tidak berfungsi dengan maksimal untuk membantu mendinginkan chipset VGA MacBook rekan-rekan pada saat MacBook sedang digunakan. Pada saat MacBook mau booting OS ini kan membutuhkan kapasitas RAM yang cukupi, yaitu kapasitas hard disk yang mencukupi, dan juga perputaran fan cooler yang bagus, yaitu sirkulasi udaranya yang bagus, biar panas yang ada di MacBook rekan-rekan itu bisa dibuang keluar, dan juga fan bisa menyedot udara bersih dari luar ke dalam MacBook, membantu mendinginkan chipset VGA dan prosesor MacBook. Nah, ini kalau sirip-sirip heatsink fan dan juga fan cooler MacBook rekan-rekan itu nggak berfungsi dengan normal, akhirnya bisa mengakibatkan panas berlebih yang terjadi pada MacBook. Ini yang akhirnya bisa mengakibatkan MacBook itu lemot, baik pada saat proses booting masuk OS atau juga pada saat rekan-rekan mau membuka aplikasi, atau pada saat rekan-rekan menggunakan MacBook itu panas berlebihan yang terjadi pada MacBook rekan-rekan ini kalau dibiarkan terus lama-kelamaan bisa mengakibatkan kerusakan yang fatal terjadi pada MacBook rekan-rekan. Itu apa? Chipset VGA MacBook rekan-rekan bisa mengalami overheat, dan kalau chipset VGA MacBook rekan-rekan mengalami overheat, udah MacBook bisa jadi tinggal bangke. Nah, solusi yang harus rekan-rekan lakukan, ganti logic boardnya atau ganti unit MacBook. Ini panas berlebihan yang terjadi pada MacBook rekan-rekan itu bukan hanya mengakibatkan MacBook lemot pada saat proses booting masuk OS, atau juga pada saat buka aplikasi, atau juga pada saat rekan-rekan menggunakan aplikasi, sama aplikasi-aplikasi berat, misalnya ada di Photoshop, Premiere, SketchUp, Arsip, atau aplikasi berat lainnya, itu juga bisa mengakibatkan chipset VGA MacBook rekan-rekan mengalami overheat. Selanjutnya, yang keenam, untuk mengatasi MacBook yang lemot baik pada saat booting OS atau juga pada saat buka aplikasi, masih ada kaitan dengan yang nomor 2. Itu rekan-rekan bisa mengatasinya dengan mengupgrade RAM dan hard disk MacBook rekan-rekan, atau juga MacBook rekan-rekan di-upgrade untuk tipe yang baru. Jadi kita melakukan upgrade RAM dan hard disk MacBook rekan-rekan. Tapi ini untuk tipe MacBook yang masih bisa di-upgrade untuk RAM dan hard disknya, seperti MacBook Pro M101, M102, itu yang bisa kita upgrade RAM dan hard disknya. Misalnya RAM bawaannya cuma 4GB, kita bisa upgrade sampai 8GB atau sampai 16GB untuk kapasitas RAM-nya. Nah, kalau untuk harddisknya, ya kan bawaan aslinya adalah SATA 2,5 in biasa. Harddisknya seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa upgrade ke SSD untuk harddisknya agar kan lebih mempercepat kinerja dari MacBook rekan-rekan. Bukan hanya pada saat booting macOS atau juga pada saat buka aplikasi, pada saat kita menggunakan aplikasi berat di MacBook itu juga lebih ringan. Nah, kalau untuk MacBook Air, MacBook Retina, dan MacBook Pro non touch bar yang tahun 2016, itu yang bisa di-upgrade cuma harddisknya. Misalnya harddisk bawaan pada saat kita beli MacBook 128, kita bisa upgrade 250 atau 512. Kalau untuk harddisk MacBook Air, MacBook Retina, dan MacBook Pro tahun 2016, itu yang non touch bar. Tapi kalau untuk MacBook Pro tahun 2017 sampai MacBook Pro chip M2 itu nggak bisa di-upgrade lagi, baik RAM-nya maupun juga harddisknya. Nah, yang ketujuh itu bersihkan MacBook dari file sampah, baik sampah internet atau juga sampah lainnya, dan juga data yang memang sudah nggak diperlukan lagi. Jadi rekan-rekan harus rajin membersihkan MacBook dari file sampah, misalnya sampah internet. Nah, yang dimaksud dengan sampah internet atau sense atau juga junk file, jadi misalnya kita browsing internet untuk cari sesuatu yang kita butuhkan, baik itu yang berkaitan dengan pekerjaan kita, atau juga tugas kuliah, atau juga tugas sekolah, atau kita nonton film, atau juga dengerin musik itu lewat YouTube. Tuh, apapun yang kita buka atau kita browsing di internet, dia akan meninggalkan sampah, dan itu kita bisa lihat kalau misalnya di Google Chrome itu di story-nya. Di story kita lihat sampah-sampah internetnya di situ. Jadi apapun yang kita buka itu di situ akan kebaca semua. Nah, inilah yang dimaksud dengan sampah internet. Itu rekan-rekan harus rajin bersihkan agar sampah internet tersebut tidak mengurangi kapasitas RAM dan kapasitas hard disk MacBook rekan-rekan. Jadi kita harus bersihkan. Itu baik dengan menggunakan aplikasi atau juga kita secara manual, ya, itu kita klik ke story pencarian, kita lakukan clear data atau kita hapus data pencarian yang kita lakukan di internet. Begitu juga misalnya rekan-rekan download aplikasi yang rekan-rekan butuhkan, yaitu download tugas kuliah, download tugas sekolah, atau juga download data file yang berkaitan dengan pekerjaan rekan-rekan. Nah, itu kalau itu udah nggak dibutuhkan lagi, ya rekan-rekan buang, hapus dari folder download. Nah, begitu juga dengan sampah yang ada di flash, rekan-rekan hapus. Jadi
dikosongkan flash, yaitu folder downloadnya juga dikosongkan, dan data-data yang sudah nggak diperlukan lagi udah bersihin, sehingga dia nggak mengurangi kapasitas harddisk dan kapasitas RAM yang ada di MacBook rekan-rekan. Dan tujuannya tadi biar MacBook itu nggak lemot, nggak lama atau juga lambat, baik pada saat booting masuk macOS atau buka aplikasi. Juga nggak mengakibatkan MacBook lemot pada saat rekan-rekan menggunakan aplikasi berat di MacBook. Nah, yang ke-8, ada hardware atau part MacBook yang bermasalah. Tapi untuk panjang 8 ini tuh kejadiannya hanya 1-2, nggak di semua. Ketika MacBook lemot itu disebabkan karena ada part atau hardware MacBook yang rusak. Nah, ini beberapa kali saya temukan di MacBook. Itu misalnya pada saat mau buka aplikasi atau pada saat kita menggunakan aplikasi itu MacBook lemot. Itu untuk buka Google Chrome aja lemot. Nah, penyebabnya itu bisa karena misalnya baterai MacBook rekan-rekan udah mulai rusak. Nah, itu bisa mengakibatkan lemot yang terjadi pada MacBook rekan-rekan. Tapi nggak semua kerusakan baterai mengakibatkan lemot pada MacBook. Itu hanya terjadi 1-2 ya. Nah, ini pernah nih saya ngalami itu MacBook Pro Touch Bar tahun 2019 13 inch. Jadi pada saat itu saya ngalami ini MacBook untuk booting OS lemot. Bahkan kipas itu kencang, untuk suara fan MacBook itu kencang banget. Ini MacBook sangat lemot sekali, baik itu booting OS, aplikasi, bahkan ketika saya mau backup data itu sangat lemot sekali. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ini MacBook Pro Touch Bar tahun 2019 yang udah Thunderbolt. Ya, dengan iklan atau promo dari propaganda dari Apple, sih kita tahu sendiri itu lebih cepat, lebih mumpuni, lebih bagus performanya dibanding dengan tipe MacBook yang lama. Nah, ini untuk backup data 180 GB. Saya butuh waktu 2 hari 3 malam untuk backup data 180 GB. Dan pada saat itu pemilik MacBook bilang ke saya, "Bang, yang saya butuhkan adalah data." Jadi yang dia butuhkan adalah datanya. Nah, setelah data ke backup semua, ini MacBook mau diacak-acak, mau diapain terserah. Kalau masih bisa diperbaiki, alhamdulillah. Kalau nggak bisa diperbaiki, ya udah dia beli MacBook lagi. Itu saya harus melakukan backup data, itu gedenya data cuma 180 GB. Cuma waktu yang saya butuhkan adalah 2 hari 3 malam. Dan itu dari data 180 GB yang harus saya backup, itu nggak bisa saya tarik semuanya sekaligus. Saya harus belah-belah lagi data tersebut. Jadi bikin folder lagi di harddisk eksternal yang untuk backup ini. Saya bikin folder sama apa, misalnya A misalnya. Nah, itu data A ini ada 10 GB. Nah, 10 GB ini saya belah lagi, saya pecah lagi, misalnya 3 GB. Saya belah 3 GB, 3 GB. Nah, terakhir itu 1 GB. Saya harus belah itu jadi 4 folder agar data itu bisa saya backup. 180 GB. Kalau kondisi normal untuk MacBook Pro Touch Bar tahun 2019 ya cuma sebentar. Nah, ini bisa 2 hari 3 malam. Tapi alhamdulillah untuk data berhasil saya backup. Setelah data berhasil saya backup, saya coba lakukan pengecekan. Apa yang mengakibatkan MacBook Pro Touch Bar tahun 2019 ini sangat lemot? Saya coba cari tahu apa masalahnya. Itu dengan cara semua kabel fleksibel yang terhubung dengan MacBook itu, misalnya kabel keyboard, kabel trackpad, kabel pen, semua saya cabut, kecuali kabel fleksibel di keyboard I/O powernya nggak saya cabut, biar MacBook bisa terhubung dengan adaptor. Nah, di situ saya lakukan pengetesan MacBook itu tanpa menggunakan baterai. MacBook saya hubungkan langsung dengan adaptor, udah biarin nyala. Itu pada saat semua kabel saya cabut, untuk proses booting OS MacBook normal, nggak ada masalah. Ya seperti biasa, nggak lemot. Nah, di situ lalu saya matikan MacBook, saya coba pasang kembali kabel yang saya cabut tadi satu persatu. Misalnya kabel trackpad saya pasang, saya nyalain, jalan normal. Kabel keyboard saya pasang, lalu MacBook saya nyalain, jalan normal, nggak ada masalah. Kabel flexible sound saya pasang, lalu saya nyalain MacBook, jalan normal, nggak ada masalah. Nah, terakhir kabel konektor touch bar itu saya hubungkan. Nah, ketika kabel touch bar saya hubungkan ke logic board MacBook, itu MacBook sangat lemot untuk booting masuk ke macOS. Buka aplikasi untuk pada saat booting masuk ke macOS itu udah lemot. Karena saya masih ragu apakah benar ini kabel touch bar yang mengakibatkan MacBook ini lemot atau enggak, saya lepas lagi. Saya tes nyala MacBook, kabel touch barnya enggak saya hubungkan dengan logic board. Itu MacBook jalan lancar. Saya matikan MacBook, lalu saya hubungkan kabel touch barnya dan saya coba nyalain MacBook lagi. MacBook kembali dengan situ. Akhirnya saya ambil keputusan bahwa penyebab lemot yang terjadi pada MacBook ini adalah touch barnya. Lalu saya ambil langkah, saya amputasi touch barnya, jadi nggak saya hubungkan ke logic
buat MacBook. Jadi untuk pengaturan kita mau gedein sound, kecilin sound itu kita manual lewat sistem preference. Ini sekedar berbagi pengalaman ya. Kenapa tadi tuh di poin 8 itu saya masukkan ada hardware atau part MacBook yang bermasalah. Tapi di situ juga saya garis bawahi nggak semua ketika MacBook mengalami lemot baik pada saat booting macOS atau juga buka aplikasi karena disebabkan oleh part MacBook yang masalah. Nah, itu kejadiannya hanya 1-2. Dia nggak ada salahnya ketika MacBook rekan-rekan lemot baik pada saat booting OS atau juga pada saat buka aplikasi atau pada saat rekan-rekan menggunakan aplikasi di MacBook rekan-rekan itu MacBook lemot, ya nggak ada salahnya cek di part. Ada nggak kemungkinan part MacBook yang bermasalah sehingga mengakibatkan MacBook itu lemot? Oke, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi ulasan saya kenapa MacBook pada saat booting OS atau juga buka aplikasi itu lama atau lambat atau juga lemot. Nah, itu apa penyebabnya dan juga apa solusinya. Itu tadi satu persatu saya uraikan penyebabnya apa aja, itu solusinya apa aja. Tadi ya buat rekan-rekan, bagaimana caranya untuk mengatasi atau untuk menangani MacBook yang lama atau juga lambat atau juga lemot baik pada saat booting OS atau juga pada saat buka aplikasi. Nah, itu tadi caranya ada 8 poin yang harus kita cek kalau misalkan dapatin menggunakan lemot pada saat booting OS atau juga pada saat Oke, rekan-rekan semuanya, kalau ulasan review tutorial atau juga tips dari saya berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe di channel saya ini untuk keberlangsungan channel saya agar channel saya bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa bermanfaat. Buat yang udah subscribe di channel saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum masih subscribe, di sini saya bukan hanya mengulas, mereview, atau juga memberikan tips dan tutorial bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bendera Mel, RT 16 46 Kampung Rawa, Bonjuruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBook di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang dibaik. Nah, begitu juga nih buat teman-teman yang berkonsultasi seputar pemasaran MacBook atau juga seputar silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat terus telepon langsung, jangan via WA atau via email, agar saya bisa lebih jelas, lebih detail, lebih gamblang untuk menjawab pertanyaan yang jawab. Oke, saya kata saya mau bangun mobil untuk saya. Wassalamualaikum